Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uyubai Mahesa dari Prodi Manajemen Pagi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang persamaan dasar akuntansi dari mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati. Saya langsung masuk ke materi. Pertama, pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menggambarkan posisi aktiva, hutang, dan ekuitas yang diakibatkan adanya transaksi terjadi pada perusahaan. Persamaan akuntansi menerapkan prinsip akuntansi yang menggunakan catatan berpasangan atau double entry system. Sebagai dasar pencatatan, persamaan akuntansi menunjukkan sumber ekonomi aset yang digunakan untuk mendapat keuntungan pada kegiatan usaha dan juga menunjukkan klaim atas hak sumber ekonomi tersebut, yaitu liabilitas dan ekuitas. B. Kegunaan persamaan dasar akuntansi. Kegunaan persamaan dasar akuntansi antara lain untuk menggambarkan bahwa sebuah transaksi itu mempunyai pengaruh sedikitnya dua golongan rekening, atau mengetahui perubahan unsur atau posisi keuangan perusahaan, yakni untuk mengetahui perubahan posisi harta, aset, hutang, liabilitas, dan modal. Rumus persamaan dasar akuntansi. Rumus yang pertama adalah rumus dasar tentang akuntansi yang secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Aktiva sama dengan hak kekayaan. Aktiva sama dengan hutang plus modal, atau aktiva dikurang hutang sama dengan modal. Keterangannya, H adalah harta, yaitu semua milik kekayaan dari suatu perusahaan. U adalah utang, yaitu kewajiban perusahaan untuk perusahaan terhadap pihak lain. M adalah modal, yaitu hak pemilik perusahaan. Rumus yang kedua, H sama dengan U ditambah M tambah P dikurang B. Maksudnya H sama dengan U ditambah buka kurung M ditambah P dikurang B tutup kurung. Keterangannya, B adalah biaya pengorbanan untuk memperoleh penghasilan, P adalah pendapatan, adalah bertambahnya aktiva perusahaan. Harta bersaldo normal di debit bertambah dan jika di kredit berkurang, sedangkan pendapatan bersaldo normal di kredit bertambah dan jika di debit berkurang. Biaya mengurangi modal sedangkan pendapatan menambah modal. D. Unsur-unsur persamaan dasar. Pertama, aset. Aset adalah semua sumber daya yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam operasi perusahaan. Karakteristik umum yang dimiliki oleh aset adalah kemampuan untuk memberikan jasa dan manfaat di masa mendatang. Subkelompok aset adalah sebagai berikut. Ada aset tetap, ada aset pancar, ada investasi jangka panjang, ada aset tetap tidak berwujud, dan aset lain-lain. Yang pertama yaitu aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang pemakaiannya dalam waktu lama, lebih dari satu periode akuntansi. Aset tersebut digunakan dalam kegiatan normal perusahaan serta mempunyai nilai material relatif besar nilainya. Contoh seperti tanah, gedung, bangunan, mesin-mesin, dan kendaraan. Yang kedua ada aset pancar yang terdiri dari kas, deposito bank, surat berharga, piutang usaha, piutang wesel, persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, perlengkapan toko, beban dibayar di muka, dan pendapatan yang masih harus diterima. Yang ketiga, aset tetap tidak berwujud. Di antaranya goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, hak sewa, dan franchise.
Yang keempat, investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah penanaman modal pada perusahaan lain dalam jangka panjang yang tujuannya selain untuk memperoleh tambahan pendapatan, juga untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan tersebut seperti investasi dalam saham dan obligasi. Yang terakhir ada aset lain-lain. Aset lain-lain adalah aktiva yang tidak dapat digolongkan dalam 4 jenis aktiva sebelumnya. Contohnya seperti biaya emisi saham dan aktiva tetap yang tidak dipakai. Yang kedua adalah liabilitas. Yang pertama tadi aset, yang kedua liabilitas. Liabilitas itu adalah hutang. Dimana hutang itu adalah kewajiban membayar kepada pihak lain yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi sebelumnya. Berdasarkan jangka waktu pelunasannya, kewajiban diklasifikasikan dalam 3 golongan, 3 kelompok, yaitu liabilitas lancar, liabilitas jangka panjang, dan lain-lain. Yang pertama, liabilitas lancar atau utang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu tidak lebih dari setahun atau siklus normal operasi perusahaan, yaitu utang usaha, utang wesel, utang beban, dan pendapatan diterima di muka. Yang kedua adalah liabilitas jangka panjang atau utang jangka panjang adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun atau siklus normal operasi perusahaan. Di antaranya utang hipotek, utang obligasi, dan kredit investasi. Yang ketiga ada liabilitas atau utang yang lain-lain. Meliputi semua kewajiban yang tidak sesuai untuk diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Contohnya seperti uang jaminan yang diterima dari pelanggan. Yang ketiga masuk ke ekuitas. Ekuitas itu adalah modal. Dan modal itu adalah hak dari pemilik perusahaan yang merupakan kekayaan bersih. Jumlah aktiva dikurangi kewajiban. Ekuitas terdiri dari setoran pemilik dan sisa laba yang ditahan, seperti pendapatan dan beban. Oke, pertama pendapatan. Pendapatan adalah penambahan jumlah aktiva sebagai hasil operasi perusahaan secara bruto. Pendapatan diperoleh karena adanya penyerahan, penjualan barang atau jasa, atau aktiva lainnya dalam satu periode. Pendapatan dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu pendapatan operasi dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasi adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam rangka kegiatan utama, penjualan bagi perusahaan dagang. Yang kedua, pendapatan non-operasional. Pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang diperoleh di luar pokok yang sifatnya tidak tetap. Yang kedua adalah beban. Beban atau biaya adalah biaya yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan. Beban dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu beban operasional dan beban non-operasional. Beban operasional adalah beban yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan operasi. Beban non-operasional adalah beban yang terjadi bukan karena kegiatan utama perusahaan atau yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan utama perusahaan dari sifatnya insidental. Masuk ke E, hubungan persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada aset. Aset akan bertambah jika ada transaksi penerimaan kas dari aktivitas operasi perusahaan, pembelian aset, dan lain-lain. Aset akan berkurang jika ada transaksi pengeluaran kas, penjualan aset, dan lain-lain. Kedua, liabilitas akan bertambah jika ada transaksi pinjaman uang dari pihak ketiga. Pembelian barang secara kredit, liabilitas akan berkurang jika ada transaksi pelunasan hutang yang dilakukan perusahaan, contohnya pembelian peralatan secara kredit, maka liabilitas akan bertambah dan aset pun akan bertambah. Namun jika kita melunasi hutang, maka liabilitas akan berkurang dan aset
dalam kurung kas akan berkurang juga. Yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas akan bertambah jika ada transaksi penambahan uang dari pemilik dan pendapatan. Ekuitas akan berkurang jika ada transaksi pemilik pengambilan uang untuk keperluan pribadi dan adanya biaya. Ekuitas dipengaruhi oleh unsur-unsur sebagai berikut: pendapatan, investasi, beban-beban, dan pendidikan untuk keperluan pribadi. Contohnya, pengambilan pribadi oleh pemilik. Aset akan berkurang dan ekuitas akan berkurang. Aset dalam kas maksudnya. Contoh lainnya membayar beban sewa. Aset kas berkurang dan ekuitas beban berkurang. Dan satu contoh lagi, menerima penghasilan dari servis. Aset kas akan bertambah dan modal dan ekuitas akan bertambah. Berikut adalah contoh soal dari persamaan dasar akuntansi. Diketahui seorang pengusaha muda bernama Fia mendirikan sebuah usaha persewaan alat pesta dengan nama Bulan Purnama pada tanggal 1 Juni 2017. Perusahaan tersebut memiliki posisi keuangan sebagai berikut: kas sama dengan 6 juta rupiah, perlengkapan sebanyak 2 juta rupiah, peralatan sebanyak 7 juta rupiah, utang usaha sebanyak 5 juta rupiah, modal sebanyak 10 juta rupiah. Dan transaksi selama bulan Juli adalah sebagai berikut. Bulan Purnama 2 Juni membeli perlengkapan sebesar 600.000, 4 Juni membayar beban listrik sebanyak 400.000, 11 Juni membayar sewa gedung sebanyak 500.000, dan 13 Juni menerima pemasukan 2 juta rupiah, 17 Juni membayar hutang sebesar 500.000 rupiah, 18 Juni membayar beban telepon sebanyak 300.000 rupiah, dan 20 Juni menerima pemasukan 3.500.000 rupiah. Maka persamaan akuntansinya sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri pada bulan Juni, dimana ketika tanggal 2 Juni membeli perlengkapan sebanyak 600, maka kas akan berkurang, sedangkan perlengkapan akan bertambah. Dan di tanggal 4 Juni ketika membayar beban pembayaran listrik, kas akan berkurang sebanyak 400 menjadi 5 juta, dan modal juga berkurang 400 menjadi 9.600.000. Seperti itu sampai ke tanggal 20 Juni seperti transaksi di slide sebelumnya. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kelebihan atau kesalahan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya pada saya. Saya akhiri video pembelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.